9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tidak pernah terpikirkan bahwa semua orang bisa melakukan proses jual beli barang atau jasa dari mana saja. Bahkan bisa menggerakkan proses bisnis dan perekonomian Indonesia hanya dengan menjentikkan ujung jari. Tahun ini sudah memasuki tahun kedua kita bersama COVID-19 dan karena pandemi ini pula, kita semua bergerak lincah, beradaptasi dinamis tanpa aba-aba. Saya ingat waktu pertama kali menggunakan aplikasi Zoom. Rasanya sungguh kudet sekali, meskipun saya sudah biasa menggunakan aplikasi video chat sebelumnya. Adaptasi terbaik dari sisi human capital di Pelindo 3 adalah dengan mengerahkan seluruh Portizen untuk tetap aktif berbagi pengetahuan. Seperti acara kita pada pagi hari ini, yaitu sharing session Portizen ITB dengan judul materi Portes 5 Forces. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar Bapak Ibu hari ini? Sudah pada sarapan kah? Kalau saya nanya jam segini udah terhitung brunch mungkin ya. Sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali bahwasanya jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, terutama rekan-rekan yang sedang mengikuti webinar hari ini bersama rekan lainnya dalam satu ruangan. Kalau seperti yang Bapak Ibu lihat sekarang, mungkin saya terlihat tidak menggunakan masker, tapi sejujurnya sebelumnya acara ini dimulai, saya tetap menggunakan masker dan tentunya juga menjaga jarak dengan rekan lainnya, serta tetap menjaga protokol kesehatan pastinya. Begitu ya rekan-rekan sekalian. Oke, tidak terasa ternyata hari ini adalah acara Portizen yang keempat bersama rekan-rekan ITB. Sebelumnya ternyata sudah ada 3 event bersama rekan-rekan ITB, tapi jangan khawatir Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Acara Portizen dengan tema Portes 5 Forces ini akan lebih seru dan menarik tentunya. Selain itu juga, saya Sorina Azal selaku Master of Ceremony yang akan memandu dan menemani rekan-rekan sekalian selama sesi sharing session hari ini dari awal hingga akhir. Saya punya pantun nih. Mengais rezeki di Pelindo 3, tidak lupa sarapan pakai nasi. Lama sudah tidak berjumpa, webinar Portizen teh datang kembali. Oke, baik. Saya tahu rekan-rekan yang telah hadir sudah tidak sabar nih. Tapi saya ingin mengingatkan kembali ke semua Portizen yang sudah hadir di studio untuk ajak semua rekan-rekan atau teman-temannya bergabung di webinar Portizen ITB hari ini karena bakal sayang banget kalau kalian ngelewatin sharing session dengan judul Portes 5 Forces hari ini. Jujur Li, temanya tuh bagi saya pribadi ini sangat amat baru ya. Tapi nggak cuma temanya doang yang baru dan menarik. Nantinya juga akan ada opening speech dari Bapak Andri Yuda Siahaan selaku Direktur Utama PT Bima. Dan akan dilanjutkan sesi sharing session bersama narasumber yang juga kece-kece abis. Yang diantaranya yang pertama ada Ibu Catur Ade Afrianti selaku Manajer Pelayanan Pelabuhan Sampit. Dan yang kedua ada Bapak Said selaku Pelaksana Kinerja Strategis Perusahaan Riset Kantor Pusat. Dan yang ketiga ada Bapak Bambang Perdana selaku Pelaksana Akuntansi Keuangan dan Manajemen Regional Kalimantan. Dan yang kalian tunggu-tunggu juga nih, akan ada kuis dan hadiah menarik yang ditujukan bagi penanya terbaik dan pemenang kuis nantinya. Ini nih rahasia aja ya, aku bocorin hadiahnya apa. Dengar-dengar teh hadiahnya ada smartwatch. Tapi jangan bilang siapa-siapa, khusus buat rekan-rekan yang hadir tepat waktu di ruangan Zoom hari ini. Dan saya sampaikan bahwa sharing session ini akan berlangsung kurang lebih selama 90 menit ke depan. Dan tentunya nanti akan ada sesi tanya jawab selama 30 menit setelah materi selesai. Dan bagi peserta yang ingin bertanya, bisa menulis pertanyaan pada kolom Q&A yang tersedia di layar Bapak atau Ibu sekalian. Serta nantinya di akhir acara akan ada form presensi yang harus rekan-rekan isi untuk kepentingan e-certificate. Begitu ya rekan-rekan?
Oke, baik. Sebelum kita mulai acara webinar hari ini, alangkah baiknya jika kita buka acara ini dengan doa bersama sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing, agar kegiatan hari ini dapat berjalan lancar sesuai dengan semestinya, dan tentunya dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya akan ada sambutan dan materi sedikit dari yang akan disampaikan oleh Bapak Andri Yuda Siahaan selaku Direktur Utama PT Bima. Kepada yang terhormat Bapak Andri Yuda Siahaan, kami persilahkan. Ya, makasih Mbak Sabrina. Suara saya cukup jelas ya. Mbak Sabrina, kalau suara saya cukup jelas? Sudah Bapak, sudah sangat terdengar jelas. Oke, baik. Yang saya hormati para peserta partisipan IPB Kalindo 1 dan 4. Ini di laptop saya kok jauh ya. Nah, itu dimatiin aja. Halo, Mbak Sabrina. Sudah Pak, sudah terdengar dengan baik. Begitu mungkin saya persilahkan untuk Bapak langsung saja. Begitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan semangat pagi untuk seluruh Portizen yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita dapat bertemu dalam kondisi yang sehat dan mengikuti webinar ini, sharing session ini dengan tema Porter's Five Forces. Suatu hal yang membanggakan dan saya merasa terhormat sekali untuk didapuk memberikan opening speech dalam sharing session ini. Sharing session ini sangat bermanfaat sebagai knowledge transfer forum dari teman-teman yang baru menyelesaikan studi di School of Business ITB, dan kiranya topik-topik yang akan diangkat, karena ini adalah session yang berseri ya Mbak Sabrina, dan ini sudah seri yang keempat dengan topik Porter's Five Forces. Topik ini merupakan sesuatu topik yang cukup menarik, namun sebenarnya bukan sesuatu barang baru ya, karena saya lihat di prolog atau di email itu disampaikan sebagai suatu tools untuk melakukan evaluasi dan analisa terhadap kompetisi suatu perusahaan terhadap kompetitornya. Namun saya melihat dari sudut pandang yang agak berbeda dalam hal ini, bahwa Porter Five Forces ini salah satu tools strategik untuk melihat positioning dari suatu perusahaan dan strategi apa yang akan diambil. Namun perlu kita sharing juga, nanti teman-teman penyaji mungkin harus mengupas secara tuntas dan jujur bahwa metode ini bukan metode yang sama sekali baru, karena ini sebenarnya dicetuskan oleh Michael Porter tahun 1979. Di tahun 1979 ini merupakan sesuatu yang cukup diandalkan sampai dengan era 90-an dengan kondisi environment bisnis yang masih bisa dibilang standar-standar saja. Kita belum mengenal kondisi-kondisi yang seperti kita alami dalam kurun waktu sekitar 5-10 tahun terakhir ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk sharing beberapa poin yang mungkin bisa menjadi bahan nanti pada saat teman-teman akan melakukan sharing session. Izin Mbak Sabrina, saya bisa melakukan share screen ya? Boleh Bapak, saya persilahkan.
Baik. Kebetulan saya sebelum diperintahkan jadi dirut sering ngamen ngajar di mana-mana, jadi kebiasaan untuk menyampaikan PPT. Baik. Sudah tampil ya? Sudah, Bapak. Oke, kalau ini nggak penting sama sekali lah ini. Seperti saya sampaikan tadi bahwa apa yang akan didiskusikan oleh teman-teman harus memang relevan dan aktual. Bagaimana kita mengupas apa itu Porter Five Forces dan bagaimana implementasinya di masa sekarang. Kalau di bangku kampus waktu belajar Porter Five Forces ya hanya bicara tentang apa itu supply, apa itu customer, apa itu trade. Tapi how to implement it di dalam dunia bisnis. Kita tahu dalam kurun 2 tahun terakhir ini lonjakan kasus COVID ini sangat luar biasa dan belum kelihatan tanda-tanda untuk berakhir. Sehingga kita harus berpikir strategi apa yang harus kita buat dan kita implement dalam menjalankan bisnis kita. Lalu teman-teman lihat di situ, ini datanya saya belum update ya, bahwa sebenarnya di triwulan 4 2020, baik itu World Bank ataupun Kementerian Keuangan sudah menyatakan bahwa Indonesia masuk ke dalam resesi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi minus 2,07. Nanti posisi semester 1 2021 teman-teman bisa update. Kondisi ini belum juga membaik, bahkan kita semakin mengkhawatirkan adanya tekanan resesi ekonomi yang berkelanjutan. Hal tersebut mengakibatkan adanya resiko penarikan modal besar-besaran. Kita tahu berapa ratus perusahaan yang harus tutup dan juga teman-teman kita yang dari sektor formal harus bekerja di sektor informal saat ini. Dan juga iklim bisnis berubah, terjadi bisnis disruption. Karena kita bicara di industri logistik, kita juga sadar bahwa terjadi supply disruption di supply and demand dan juga di supply chain. Mungkin karena kita ini bisa dibilang semi monopoli di industri pelabuhan belum terlalu terlihat kalau bicara Indonesia. Tapi kalau bicara world shipping industry, kita harus lihat apakah mother vessel sudah tetap masuk ke Indonesia atau semakin menurun traffic dari perjalanan kapal untuk masuk ke Indonesia. Dan juga Pelindo tidak hanya bicara sektor kepelabuhanan, pelayanan kapal dan dermaga. Kita tahu bahwa di grup kita itu banyak sekali lini bisnis yang memang harus head on dengan pelaku-pelaku bisnis lainnya. Seperti saya di PT Bima, bagaimana saya harus membawa perusahaan ini untuk survive dan juga punya competitive benefit. Kondisi-kondisi ini menurut saya kita lihat sebagai suatu ancaman dan peluang. Bagaimana kita melihat situasi sekarang dan juga mengolah kondisi disruption ini dan juga resiko-resiko yang ada menjadi suatu opportunity. Kita lihat, kalau kita bicara Porter Five Forces yang disampaikan oleh Michael Porter tahun 79, this is so simple. Kita hanya bicara bagaimana kita mengidentify supplier kita, lalu bagaimana kita mengidentify kebutuhan dari buyers kita, lalu kita lihat, kita bicara dalam posisi sebagai existing player atau kita sebagai entrant, a new entrant, sebagai a new trade kepada existing market. Dan juga terakhir itu bicara tentang trade of substitute products. Ini agak menggelitik. Kalau teman-teman perhatikan, ada yang unik di sini dan Porter dalam ini kalau munculin pointer di mana ya? Kalau kita lihat, ada 4 unsur di tengah-tengahnya bicara competition. Unsur paling kiri bicara subject, yaitu bicara supplier. Di kanan kita bicara buyer, it's subject to. Lalu kita bicara new entrance. Tapi yang di bawah ini bicara objek. Ada hal yang unik di sini.
Kenapa kok kalau kita bicara mapping strategik, maka harusnya unsur yang dibandingkan adalah setara. Nah, kalau kita bicara yang di tengah-tengah ini, teman-teman, new entrant dan substitute product, it's a same. Substitute product itu biasanya dihasilkan oleh pesaing atau ancaman yang masuk. Substitute product sifatnya adalah inovasi dari sesuatu yang existing. Misalnya, dulu pemeliharaan oil atau BBM di peralatan kita hanya mengganti filternya saja. Ternyata sekarang PT Bima sudah punya inovasi yang bisa menimbulkan suatu teknologi yang lebih efisien dan akurat. Nah, ini menjadi ancaman bagi produsen-produsen filter yang selama ini tempat Bima belanja. Tapi dengan inovasi ternyata Bima bisa melakukan efisiensi dan juga hasil dari filtrasi BBM itu jauh lebih baik. Ini nanti akan dikupas oleh teman-teman, oleh para penyaji. Yang saya mau sampaikan, tolong kritisi betul, apakah cukup hanya melihat unsur-unsur supplier, kebutuhan buyer, lalu ancaman dari new entrant, dan bicara tentang competition. It's about the business, itu kita memang bicara kompetisi, how to win. Tapi di era bisnis sekarang, kita harus, kompetisi tetap ada. Tapi terkadang kompetisi bukanlah segalanya. Bahkan kita harus memenangkan sesuatu dengan melakukan kolaboratif ataupun melakukan kerjasama dengan seluruh elemen. Disruption bisnis kita lihat. Kalau kita bicara beberapa bisnis model saat ini, udah sulit kita bicara tentang competition. Kalau kita bicara bagaimana ojek online, lalu online shop, itu sudah batasan antara supply dan buyer sudah sangat tipis. Bahkan supplier itu sangat terbuka, tidak bisa dedicated atau hanya dikunci, hanya loyal kepada kita. Sama-sama jual baju, tapi saya jualan dengan online shop saya, dengan platform saya, di tempat lain juga melakukan penjualan yang sama untuk satu produsen yang sejenis. Ini yang perlu dikupas lebih dalam. Namun saya melihat, for the first time, untuk teman-teman terutama yang mungkin bukan background-nya dari business and management, belajar untuk memahami struktur ini sangat baik. Ini sangat sederhana. Kalau bicara dagang dari zaman bahula, waktu bayarnya masih pakai sistem barter, bicaranya ya supplier, lalu buyer, lalu juga bicara ada orang lain nggak yang bisa hadir di antara supplier dan buyer ini, yang bisa menjadi ancaman. Dulu mau dapat ikan, tukar pakai ubi. Ternyata ada orang yang datang bawa kentang. Apakah orang ini atau buyer kita ini tetap membutuhkan ubi? Pada saat orang yang bawa kentang itu bisa menawarkan lagi untuk mendapatkan ikan. Ini konsep yang jahiliyah sekali. Namun harapan saya di sharing session ini harus dikupas lebih dalam, terutama dengan kondisi bisnis saat ini. Saya lanjutkan. Structure ini atau mapping ini dipakai dengan tujuan untuk mengkontrol supplier, mengkontrol animo pasar, mengkontrol barrier-barrier terhadap ancaman kompetisi, new competitor, ataupun adanya substitute product. Namun, apakah memang dengan menguasai hanya 5 forces porter ini, kita bisa memastikan kita melakukan kontrol untuk memastikan segala sesuatu itu unstable atau stability bisnis itu bisa kita jamin. Nah, era sekarang ini eranya VUCA. Volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Apakah VUCA ini bisa dimitigasi dengan kita melakukan kontrol terhadap 5 forces porter tadi? Kita lihat bahwa era VUCA sebelum ada pandemi sudah terjadi. Jangan berpikir bahwa era ketidakpastian itu terjadi pasca pandemi. Tidak. Yang paling pertama terjadi adalah IT globalization, IT digitalization. Barrier semakin tidak ada. Antara supplier dengan customer bisa saling bertukar. Hampir tidak ada batasan lagi yang sangat jelas kalau kita bicara 5 forces porter. Yang mana nih yang merupakan supplier, mana yang customer. Lalu rivalry kompetitor yang bagaimana yang terjadi. Ini tidak bisa kita kesampingkan.
Karena saat Michael Porter menyampaikan five forces ini masih tahun 79, masih bisa kondisinya masih ceteris paribus dan bisa kita petakan secara jenis. Namun apakah itu masih relevan, Pak, saat ini? Masih. Konsepsi perdagangan, konsepsi bisnis masih bicara supply and demand. Tapi cara membacanya, apakah cukup hanya sebatas dari teori yang disampaikan oleh Michael Porter? Kondisi VUCA menuntut orang untuk melakukan perubahan, cara yang lama dengan cara yang baru. Kalau kita berbisnis, selama ini Pelindo kayak gitu aja nggak apa-apa, Pak Andre. Ya iya, karena kita hanya bicara sektoral di tempat kita. Tapi kalau kita bicara, apakah kompetitor kita happy dengan pelayanan kepelabuhanan kita? Pernahkah kita berpikir bagaimana pelabuhan tetangga? Kenapa orang lebih senang stacking atau numpuk barang melakukan konsolidasi di Singapura? Kenapa enggak di Surabaya? Kenapa enggak di Tanjung Priok? That's a big question. Facility, oke. Apakah hanya facility? Jangan-jangan servicesnya juga kita belum bisa bersaing dalam hal ini. Jika kita bicara industri pelabuhanan, maka kita nggak bisa bicara hanya Pelindo 3, Pelindo 1, Pelindo 2. Tapi kita bicara worldwide karena ini adalah industry chain. Maka penting kita membedah lagi secara komprehensif. Oke, share values. Apa itu share values? Beberapa konsepsi yang ada, beberapa mazhab strategic management yang ada, itu sudah tidak bicara lagi kompetisi head on atau harus fight. Kita sudah mulai mendengar joint procurement, joint marketing, joint resources yang mungkin dilakukan bersama-sama dengan pesaing kita. Share values, lalu ada co-working space, ngumpul di satu tempat dengan resources yang sama untuk bekerja sama-sama jualan online, tapi itu kompetisi kita, pesaing kita. Kalau kita bicara bisnis, kita kan bicara 5M ya. Nah, resources di sini bisa saja digunakan secara bersama-sama. Nah, lalu bagaimana kita bicara konsepsi tadi? Bagaimana kita bicara konsepsi five forces tadi? Pada saat strategi, structure, system, style, skills, even staff mungkin bisa di-share sesama pelaku bisnis yang bersamaan. Share values ini merupakan suatu keniscayaan yang terjadi saat ini. Saya kasih contoh nyata bagaimana Bima melakukan bisnis dengan menggandeng EII, dengan menggandeng GPPI. Apakah ini kompetisi? Enggak, Pak. Kita kan sama-sama sister company. Pada dasarnya tetap ada nilai kompetisi di situ. Tapi bagaimana sekarang Bima bisa hadir, memberikan value added kepada sister company kita di EII, memberikan layanan, we get business, EII get business. Itu salah satu yang sudah kita lakukan. Kita share resources. Expert yang ada di Bima bisa membantu teman-teman di EII. Lalu, apa yang digarap di EII secara customer, Pelindo 4 minta untuk Bima masuk. Kita nggak masuk sebagai kompetisi dengan EII. Tapi dengan resources yang bersamaan, kita lakukan suatu layanan yang bersamaan untuk memberikan value added bagi masing-masing. Lalu, nah ini, mudah-mudahan nanti 3 narasumber juga mengupas bahwa ternyata Five Forces Porter ini yang dipakai sebagai tools untuk melakukan analisa business competition, itu ternyata punya limitasi. Ada IT digitization, ada globalization, ada unstable economic condition, ada customer expectation yang tidak lagi hanya sekedar butuh, tapi ada added value yang lain yang diminta. Lalu ada government law, ada environmental condition, ada organizational reinvention. Hal-hal ini yang merupakan limitasi dari suatu konsep Five Forces Porter, yang mungkin nanti teman-teman akan discuss, bahwa bisnis itu tidak sesederhana itu. Namun unsur-unsur yang ada, yang saya sampaikan sebagai limitation of Porter models, itu mempunyai impact dan influence terhadap 5 aspek yang ada di Five
forces tadi. Ini harus menjadi konsideran supaya apa yang menjadi topik sharing session itu betul-betul bermakna dan bisa aktual untuk diterapkan. Oke, terakhir, dengan keterbatasan itu, bagaimana kita melihat konsepsi ini? Kita bicara konsepsi Five Forces Porter adalah suatu tool strategik untuk memetakan kondisi bisnis, mengidentifikasikan apa yang bisa kita perkuat untuk memenangkan suatu kompetisi. Saya tawarkan suatu konsep bahwa di dalam Five Forces Porter itu harus bisa kita lihat business agility-nya. Ada 3 unsur penting di sini, teman-teman. Teman-teman lihat di pojok kiri, ada itu di ujung, itu execution. Mulai dari bagaimana mengeksekusi suatu enterprise solution delivery, lalu bagaimana agile product delivery, lalu bagaimana team and technical agility. Ini adalah activity yang harus dilakukan oleh suatu entity dengan atau melalui strategik yang paling kanan, yang warnanya pitch. Di situ ada lean portfolio management, ada organizational agility, ada continuous learning culture. Antara konsepsi strategik dan action execution yang dilakukan di lapangan. 2 hal ini harus dielaborate atau diformulate, dipimpin oleh suatu lean agile leadership. Teman-teman nanti bisa lihat unsur-unsur di dalam 2 ini antara strategic dan execution dipimpin dengan agile leadership untuk memenuhi yang di tengah, customer centricity. Five Forces Porter merupakan suatu konsepsi dasar yang memang menjadi poin awal untuk belajar mengenal bagaimana hulu dan hilir, bagaimana customer, bagaimana supplier. Lalu di dalam memenuhi proses ini ada threat, ada ancaman. Baik itu saya menganggap sama ya, new entrant dengan substitute. New entrant itu subjeknya, substitute produk adalah objeknya. Sehingga di tengah itu tercipta suatu rivalry. Saya mengartikan rivalry saat ini adalah how to get a new values to win business. Itu saja yang saya sampaikan, dan saya akan sampaikan ini tokoh di belakang Five Forces, seseorang akademisi bernama Michael Porter. Beliau sendiri menyampaikan bahwa the purpose of the corporation must be redefined as creating share value, not just profit per se. This will drive the next wave of innovation and productivity growth in the global economy. See, teman-teman, bahwa beliau sendiri sadar bahwa kondisi sekarang adalah how to create share value dan juga bagaimana melakukan inovasi dan productivity growth di dalam suatu kondisi bisnis. Yang terakhir, ini selalu yang saya pakai juga dan saya implement di lingkungan PT Bima, yaitu quotes dari Jack Welch, yaitu if the rate of change on the outside exceeds the rate of change on the inside, the end is near. Kita nggak bisa merasa nyaman di dalam rumah, aman kok, Pelindo Group ini kuat kok, BUMN besar kok. Tapi kita tidak lihat bahwa di luar, wave of change itu sangat besar. Bahwa orang sudah concern terhadap suatu perubahan budaya, pola kerja, etos kerja, dan kita tetap saja seperti itu. Maka kalau kita perubahan di dalam rumah kita ini tidak sepadan atau tidak bisa mengimbangi suatu perubahan di luar, maka kematian sudah di ujung pintu kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu opening buat teman-teman dan menjadi suatu masukan untuk memperkaya pembahasan dan sharing session yang akan dilakukan hari ini. Diharapkan teman-teman sekalian dapat mengambil ilmu dan pengalaman dari apa yang akan disampaikan melalui teman-teman yang akan menyajikan nanti, dan dapat diaplikasikan dalam aktivitas dan kegiatan bisnis masing-masing kita di masing-masing unit usaha kita. Portizen yang kami cintai dan banggakan, demikian apa yang kami sampaikan. Terima kasih kepada narasumber kita, ada 3 orang yang Mbak Sabrina ya, Mbak Catur, Mas Bambang, Mas Said, yang telah menyiapkan materi dan berkenan untuk sharing ilmunya kepada seluruh Portizen.
dan juga kepada moderator dan MC kita, Mas Janter, Mbak Sabina. Akhir kata saya menutup dengan suatu pesan untuk lebih berkenan pada teman-teman dengan sebuah pantun, rusa lari ke padang datar, harimau datang untuk mengejar, jika ingin tambah pintar tentu kita harus belajar. Selamat mengikuti hingga akhir, semoga webinar ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Sati Om. Selamat pagi. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Bapak Andri Siahaan sambutannya dan beberapa penjelasan yang telah disampaikan hari ini. Baik, sepertinya Bapak Ibu peserta sudah tidak sabar nih, karena sudah dijelaskan sedikit oleh Bapak Andri Yuda tadi, Siahaan. Jujur bagi saya sendiri sebenarnya Porter's Five Forces adalah istilah baru bagi saya. Sewaktu saya cari tahu sedikit tentang apa sih Porter's Five Forces itu, ternyata hal ini terkait analisis pengembangan bisnis dari segala sektor. Ya, tentunya bagi pelaku bisnis maupun pelaku bisnis baru, ini akan bermanfaat sekali, Kak. Karena akan ada banyak sekali penjabaran terkait bagaimana sih dunia persaingan bisnis terutama di tahun COVID-19 ini. Seperti yang kita ketahui bahwasannya sejauh ini prediksi COVID-19 berakhir kapan itu kan belum pasti ya. Tapi mau nggak mau, suka tidak suka, kenyataannya mendatang baru dunia bisnis itu semakin banyak, walaupun bisnis sudah bergerak cukup lama dan sudah memiliki mitra yang loyal, tapi kita tidak bisa pungkiri bahwasannya pendatang baru adalah salah satu ancaman atau kompetitor persaingan dalam industri sejenis. Baik, rasanya tidak perlu berlama-lama lagi. Untuk selanjutnya acara akan saya serahkan kepada moderator di studio. Mbak Sabrina, saya pamit ya. Selamat pagi Portizen dimanapun Portizen berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan. Nah, jumpa lagi kita di sesi sharing session Portizen ITB yang keempat dengan tema Porter Five Forces. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita sudah di studio dengan salah satu speaker kita, yaitu Mas Said. Bisa saya hello dulu Mas Said kepada Portizen di rumah. Selamat pagi semuanya. Dan untuk kita sapa juga nih, Portizen, ternyata ada pematerinya juga nih yang di luar dari studio kita, yang ada di Kalimantan. Kita sapa dulu Mbak Catur Ade. Halo Mbak Catur Ade. Kalah kece juga nih dari regional Kalimantan, ada Mas Bambang Perdana Kusuma. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Mas Janter. Selamat pagi. Oke. Dimanapun berada, entah Portizen, Port People, masyarakat Indonesia semua dalam kondisi sehat walafiat deh pokoknya. Karena kita tentu sekarang masih dalam era pandemi,
yang notabene kita harus selalu jaga kesehatan, jaga imun, dan juga jaga suasana hati biar tetap bahagia. Nah, nggak kalah penting sekarang kita pengen sharing terkait dengan, jadi kita di sini nggak expert ya Bapak Ibu, kita expert, kita cuma pengen sharing terkait dengan apa yang sudah kita dapat di perkuliahan kita di Institut Teknologi Bandung pada tahun 2017-2018 kemarin. Nah, di sini yang kita bahas adalah Porter 5 Forces. Nah, apa itu Porter 5 Forces? Nanti akan dibahas oleh 3 speaker kece kita, yaitu Mbak Ade, Mas Said, dan juga Mas Bambang. Dan sebelum kita mulai, saya pengen kasih satu pantun kece dulu nih buat perjen-perjen di rumah. Nah, boleh bilang cakepnya nanti Mas Said? Boleh, boleh. Untuk pantunnya. Oke, jadi pantunnya adalah si otong mancing buaya, Cakep, pulang-pulang bawa kedondong. cakep. Yuk Portizen se-Indonesia Raya, ikut acara ini aja, ada hadiah menarik dong. Yeay. Mulai aplausnya Mas. Oke, kita langsung aja kepada speaker yang pertama yang akan membahas terkait dengan apa itu Porter 5 Forces. Speaker kedua yang akan membahas terkait dengan Porter 5 Forces yang ada di salah satu perusahaan elektronik terbesar yaitu Apple Corporated. Dan yang ketiga terkait dengan Porter 5 Forces di lingkungan yang sudah menjadi keseharian kita yaitu pelabuhan. Oke, kepada speaker yang pertama, Mbak Catur Adi Afrianti, saya persilakan. Saya agak-agak gugup nih soalnya this is my first time ya jadi speaker in huge webinar like today. Oke, tadi itu kan dari opening speech dari Bapak Andri Yuda itu udah luar biasa banget. Jadi beliaunya sudah membuka sedikit informasi tentang apa sih Porter 5 Forces. Jadi di sini kami juga ingin menjelaskan. Jadi kan sebagian besar mungkin ada yang udah tahu nih apa sih Porter 5 Forces gitu kan, udah familiar banget menggunakannya. Tapi ada juga yang kayak Mbak Syabrina bilang tadi bahwa itu masih asing banget, atau juga ada yang ngerasa kalau kayaknya pernah denger ya tapi apa ya lupa kayak gitu. Nah, jadi pembahasan saya adalah untuk introduction for Porter 5 Forces. Jadi mungkin bisa ditampilkan slide-nya. Oke, ini adalah pembahasan hari ini ya, yang sudah dijelaskan Mas Janter tadi. Oke. Nah, jadi Porter 5 Forces ini seperti namanya, dia ditemukan oleh Michael Porter tahun 1979 untuk menggambarkan kerangka sebagai analisis pengembangan suatu bisnis baik kecil maupun besar, serta bisnis baru atau bisnis yang sudah berjalan. Dan Michael Porter ini adalah seorang ahli dan profesor dari universitas terbaik di dunia, yaitu Universitas Harvard. Nah, Porter's 5 Forces ini adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengetahui kekuatan industri berdasarkan faktor-faktor eksternal perusahaan. Jadi, fokusnya adalah eksternal perusahaan. Nah, teori tersebut muncul didasari oleh adanya pandangan industrial organization, yang merupakan sebuah pandangan manajemen bahwa perusahaan sangat memperhatikan faktor eksternal untuk mendapatkan keunggulan bersaing. Oke, next. Nah, ini juga tadi sudah disinggung oleh Pak Andri Yuda sebagai opening speaker. Jadi, Porter's 5 Forces ini ada 5 faktor, yaitu threat of new entrants atau ancaman dari pendatang baru, kemudian threat of substitutes, ancaman produk atau jasa pengganti, kemudian bargaining power of buyer, jadi kekuatan tawar-menawar si pembeli ya atau customer-nya, terus bargaining power of supplier, kekuatan tawar-menawar pemasok, dan yang terakhir adalah rivalry of competitor, jadi persaingan dalam industri yang sejenis. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu apa sih faktor-faktor itu, terus kondisinya seperti apa sih gitu ya. Nah, yang pertama adalah threat of new entrants. Nah, di sini adalah menunjukkan bahwa ancaman itu bukan hanya dari pesaing atau kompetitor lama, tapi juga dari kompetitor baru. Nah, masuknya pemain baru dalam industri akan membuat persaingan menjadi ketat yang pada akhirnya dapat menyebabkan turunnya laba. Seringkali pendatang baru akan menerapkan strategi yang lebih agresif ya untuk membangun basis pelanggan dan mendapatkan pangsa pasar.
Misalnya melalui strategi penetapan harga penetrasi, kemudian mereka akan menjual harga lebih rendah untuk menarik sebanyak mungkin dan secepat mungkin pelanggan yang sudah ada. Terus, namun hal tersebut dapat diatasi dengan menganalisis atau membuat strategi agar hambatan masuk itu cukup tinggi untuk masuk ke bisnis existing. Nah, adapun faktor-faktor tersebut adalah terdiri dari skala ekonomi produksi yang tinggi, kemudian biaya peralihan pelanggan yang tinggi sehingga konsumen existing enggan untuk beralih ke produk tersebut gitu ya untuk new entrants-nya. Terus persyaratan modal untuk masuk juga cukup besar dan kebijakan pemerintah yang membatasi akses ke industri tersebut. Oke, next. Nah, ini trade of substitutes adalah produk atau jasa pengganti atau alternatif ya, yang akan membatasi jumlah laba potensial yang didapat oleh suatu industri. Makin menarik alternatif harga yang ditawarkan oleh produk pengganti ini, makin ketat pembatasan laba dari suatu industri. Sehingga dengan semakin banyak ragam barang dan jasa, terciptanya produk pengganti juga mempengaruhi pendapatan bagi perusahaan. Nah, kondisi substitusi yang tinggi ini ketika kinerja dan harga produksi substitusi hampir mirip dengan produk industri. Kemudian juga produk industri yang ditawarkan itu homogen atau sama ya produknya, terus variasi substitusinya banyak banget, substitusi tersedia melimpah dan biaya peralihannya rendah, jadi trade-nya semakin tinggi gitu. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah bargaining power of buyer, yaitu daya tawar pembeli ya. Nah, daya tawar pembeli pada industri berperan dalam menekan harga untuk turun. Jadi dia kayak berdampak banget gitu ya untuk suatu industri itu. Dia bisa mengatur naik turunnya harga. Nah, serta memberikan penawaran dalam hal peningkatan kualitas ataupun layanan lebih dan membuat kompetitor saling bersaing satu sama lain. Hal ini berkaitan dengan kemampuan konsumen untuk dapat mempengaruhi harga jual barang sehingga menjadi lebih rendah. Semakin kuat daya tawar pembeli, semakin besar pengaruhnya terhadap profitabilitas. Nah, pembeli memiliki daya tawar yang tinggi itu ketika jumlah pembeli lebih sedikit nih daripada perusahaan penyedia ya. Terus produksi industrinya relatif homogen atau sama, substitusi yang tersedia itu melimpah, biaya peralihannya rendah, dan pembelian atas sebagian besar dari penjualan industri yang ada. Oke, next. Nah, ini bargaining power of supplier atau daya tawar dari pemasok ya. Nah, pemasok ini dapat menggunakan kekuatan tawar-menawar terhadap pembeli dalam industri dengan cara menaikkan harga supply-nya gitu ya, atau menurunkan kualitas produk atau jasa yang dibeli gitu. Jadi kan akan ngefek banget ke produsen yang menjual. Terus pemasok yang kuat menekan profitabilitas industri dengan membebankan harga yang lebih tinggi dan membatasi kualitas. Mereka mungkin juga akan menetapkan persyaratan penjualan yang ketat. Nah, daya tawar pemasok tinggi ini ketika input tidak memiliki substitusi, jadi enggak ada supplier lain gitu ya. Terus biaya peralihannya tinggi. Kemudian jumlah pemasok lebih sedikit daripada jumlah perusahaan yang di industri. Keuntungan pemasok tidak bergantung pada pembelian oleh perusahaan di industri. Kemudian inputnya terdiferensiasi dan pemasok kredibel untuk menjalankan strategi integrasi ke depannya. Jadi maksudnya dia bisa jadi produsen gitu. Oke, next. Nah, ini yang terakhir ya. Jadi rivalry of competitor. Ini adalah persaingan dalam industri yang sejenis. Jadi kompetitor dalam hal ini adalah industri yang menghasilkan serta menjual produk yang sejenis, yang bersaing memperebutkan pasar yang sama. Kompetisi yang terjadi dalam industri sejenis biasanya terjadi dari segi harga, kemudian kualitas produk, pelayanan jualnya, semua hal tersebut membentuk nilai tersendiri di masing-masing konsumen. Nah, semakin banyak kompetitor, perusahaan akan semakin bekerja keras untuk memenangkan persaingannya. Nah, secara umum, rivalitas antar perusahaan ini akan ketat jika jumlah pemainnya banyak. Terus perusahaan memiliki ukuran dan sumber daya yang relatif mirip. Pertumbuhan industrinya lambat dan produk yang ditawarkan itu homogen atau sama ya. Terus perusahaan ini tidak dapat membaca sinyal satu sama lain, jadi tertutup gitu. Terus industri memiliki biaya tetap yang tinggi, ada kapasitas yang menganggur, dan hambatan keluarnya itu tinggi. Nah, itu adalah penjelasan atau pengenalan ya, lebih detail lagi terhadap masing-masing faktor dari Porter's Five Forces. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Mas Janter untuk ke sesi selanjutnya.
Terima kasih. Belum. Oke, terima kasih Mbak Ade atas paparannya yang sangat luar biasa ya, menjelaskan terkait dengan apa itu Porter by Forces beserta poin-poinnya, sangat detail sekali. Terima kasih Mbak Ade. Dan Bapak Ibu sekalian yang mungkin punya pertanyaan, nanti bisa langsung mengetiknya di kolom chat sehingga nanti akan saya deliver kepada narasumber untuk dapat menjawabnya di sesi Q&A nanti. Nah, untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Mas Bambang Perdana Kusuma untuk dapat menyampaikan materi terkait dengan Porter by Forces di Apple Corporated. Kepada Mas Bambang, saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Ganter, Mas Said. Untuk selanjutnya, saya akan coba membahas mengenai contoh penerapan Porter by Forces dalam perusahaan. Di sini kita akan ngambil salah satu contohnya yaitu pada perusahaan Apple. Oke, langsung aja ke slide-nya. Apple telah mencapai kesuksesan besar sebagai sebuah perusahaan, meskipun telah melalui beberapa siklus pasang surut sejak didirikan pada tahun 1976. Pada tahun 2014, Apple mengalami pencapaian penting sebagai perusahaan Amerika pertama yang pernah mencapai kapitalisasi pasar lebih dari 700 miliar rupiah. 700 miliar dolar maksudnya. Kemudian next slide. Nah, keberhasilan Apple sebagai besar disebabkan oleh kemampuannya untuk berinovasi dan menghadirkan produk unik yang telah melahirkan loyalitas merek yang substansial. Analisis Five Forces tentang posisi Apple di sektor teknologi menunjukkan bahwa persaingan industri atau rivalry of competitors dan kekuatan daya tawar pembeli atau bargaining power of buyers sebagai dua faktor terkuat yang dapat mempengaruhi profitabilitas Apple. Kekuatan daya tawar pemasok atau bargaining power of suppliers, ancaman pembeli yang dapat memilih produk pengganti atau trade of substitutes, dan ancaman pendatang baru atau trade of new entrants merupakan faktor-faktor yang lebih lemah di antara dua faktor yang telah disebutkan sebelumnya, seperti yang dilihat pada slide ini. Kemudian saya akan membahas satu persatu mengenai hal tersebut. Next slide. Dalam persaingan industri atau rivalry of competitors, tingkat persaingan di antara perusahaan-perusahaan besar yang bersaing langsung dengan Apple di sektor teknologi adalah tinggi. Apple bersaing langsung dengan perusahaan seperti Google, HP, Samsung, Amazon, dan lain sebagainya. Semua perusahaan ini mengeluarkan modal yang signifikan untuk penelitian dan pengembangan atau research and development dan pemasaran seperti halnya juga dengan Apple. Dengan demikian, kekuatan kompetitif dalam industri ini besar. Satu hal yang membuat industri ini sangat kompetitif adalah biaya beralih produk atau switching cost yang relatif rendah. Tidak memerlukan investasi besar bagi konsumen untuk beralih produk, misal dari iPad Apple beralih ke Amazon Kindle atau komputer tablet lainnya. Jadi, ancaman persaingan pasar atau industri ini adalah pertimbangan utama bagi Apple yang telah ditangani, terutama melalui pengembangan dan inovasi produk untuk meningkatkan dan memperkuat posisi pangsa pasarnya. Selanjutnya, di slide selanjutnya, yaitu bargaining power of buyers, yaitu daya tawar pembeli. Unsur biaya peralihan yang rendah sebagaimana dimaksud atau switching cost tadi, memperkuat daya tawar pembeli sebagai kekuatan utama bagi Apple untuk dipertimbangkan. Pada dasarnya ada dua poin analisis lebih lanjut dalam kekuatan ini, yaitu kekuatan daya tawar pembeli secara individu dan kekuatan daya tawar pembeli secara kolektif. Bagi Apple, kekuatan daya tawar individu adalah kekuatan yang lemah, karena kehilangan satu pelanggan tidak berpengaruh signifikan untuk Apple. Namun kekuatan daya tawar pembeli secara kolektif, yaitu peluang perpindahan pelanggan secara massal ke pesaing adalah sebuah ancaman. Apple menghadapi ancaman yang kuat ini dengan terus melakukan pengeluaran modal yang besar dalam research and development, memungkinkannya untuk terus mengembangkan produk baru dan unik, seperti AirPods misalnya atau Apple Watch, dan dengan membangun loyalitas merek yang signifikan.
Apple telah sangat sukses di bidang persaingan ini dan membangun basis pelanggan yang besar, sehingga konsumen tidak akan mudah mempertimbangkan untuk meninggalkan iPhone misalnya, demi smartphone yang lain. Kemudian, untuk slide selanjutnya, mengenai ancaman pendatang baru ke marketplace atau threat of new entrants, ancaman pendatang baru. Ancaman pendatang baru ke market yang secara serius dapat mengancam pangsa pasar Apple relatif masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, biaya yang sangat tinggi untuk mendirikan perusahaan dalam industri ini. Dan kemudian biaya yang tinggi untuk membangun brand atau merek. Setiap pendatang baru ke pasar komputasi personal atau smartphone perlu memiliki sejumlah besar modal untuk dialokasikan pada research and development dan juga manufakturnya, untuk mengembangkan dan produksi portofolio produknya sendiri sebelum memperkenalkan produknya ke market dan mulai menghasilkan pendapatan. Pendatang baru menghadapi persaingan kuat menghadapi Apple dan merek-merek besar lainnya, yang semuanya adalah perusahaan besar dan mapan. Tantangan kedua adalah membangun brand atau merek dalam industri yang telah terdapat beberapa perusahaan-perusahaan dengan brand yang sudah sangat kuat tersebut. Meskipun mungkin beberapa perusahaan baru, misalnya perusahaan-perusahaan dari Cina yang punya modal besar suatu saat menantang posisi Apple dalam industri. Namun dalam waktu dekat kemungkinannya masih relatif kecil. Meskipun demikian, penting bagi Apple untuk terus memperkuat posisi daya saingnya melalui pengembangan produk atau inovasi. Kemudian membangun loyalitas merek untuk menghadapi setiap pendatang baru demi mengantisipasi kerugian kompetitif yang lebih besar. Baik, untuk selanjutnya, yaitu kekuatan daya tawar pemasok atau bargaining power of suppliers. Kekuatan daya tawar pemasok ini merupakan kekuatan yang relatif lemah. Untuk contoh analisa ini, posisi tawar pemasok lemah karena tingginya jumlah pemasok potensial untuk Apple dan cukup banyaknya jumlah pasokan. Apple bebas memilih di antara sejumlah besar pemasok potensial untuk suku cadang produk-produknya. Industri pemasok suku cadangnya seperti produsen prosesor komputer misalnya sangat kompetitif. Biaya peralihan bagi Apple dari satu pemasok ke pemasok lain relatif rendah dan tidak menjadi kendala yang berarti. Ditambah, Apple adalah pelanggan utama untuk sebagian besar pemasok suku cadang, sehingga para pemasok sangat enggan untuk mengambil risiko kehilangan. Dan ini memperkuat posisi Apple dalam bernegosiasi dengan pemasok, sementara sebaliknya melemahkan posisi para pemasok. Kekuatan daya tawar pemasok bukan pertimbangan yang utama baik untuk Apple maupun untuk pesaing lainnya. Kemudian slide selanjutnya yaitu ancaman pembeli memilih produk pengganti atau threat of substitutes. Dalam kerangka Porter 5 Forces ini, produk pengganti bukanlah produk yang bersaing secara langsung dengan produk perusahaan, tetapi merupakan kemungkinan produk penggantinya. Dalam kasus Apple ini, contoh pengganti produk adalah telepon rumah misalnya, yang mungkin menjadi pengganti untuk memiliki iPhone. Kekuatan pasar ini relatif rendah untuk Apple karena fakta bahwa sebagian besar produk pengganti potensial memiliki kemampuan yang terbatas dibandingkan dengan produk Apple. Dibandingkan dengan iPhone misalnya, yang tentunya memiliki kemampuan untuk melakukan banyak hal lebih dari sekedar melakukan panggilan telepon. Jadi, demikian analisanya. Salah satu contoh analisa, Porter 5 Forces ini pada intinya lebih menitik beratkan pada hal-hal yang bersifat eksternal ya. Jadi untuk dalam decision making dalam suatu perusahaan untuk melaksanakan decision making atau kegiatan perusahaan selanjutnya tidak hanya diperlukan Porter 5 Forces ini, namun juga dengan analisa-analisa lain misalnya bisnis model canvas atau metode Pestel dan lain sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderatornya Mas Janter. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Bambang, terima kasih untuk penjelasannya yang luar biasa sekali terkait dengan Apple. Nah, di sini kan kita tahu bahwa Apple ini adalah salah satu perusahaan terbesar
yang notabene juga menjadi ya produknya juga kita pakai setiap hari ya. Kita tahu bahwa produk yang unggulannya adalah mungkin adalah gadget. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita tadi udah bahas dalam skop yang udah lebih besar, yang lebih wide, yaitu dalam lingkup dunia ya. Nah, di sini akan dibahas terkait dengan lingkup yang lebih spesifik oleh narasumber kita yang ketiga, yaitu Mas Said. Beliau akan membahas terkait dengan model Porter by Forces di lingkungan pelabuhan. Nah, kepada Mas Said, saya persilakan. Silakan Mas. Ya, terima kasih Mas Janter. Ya, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan Porter by Forces, lebih tepatnya untuk kontainer terminal, yang mana ini lebih terkhususkan untuk ke pelabuhan Indonesia ya. Mungkin bisa kita mulai untuk sharingnya. Di dalam Porter sini saya lebih spesifik ke kontainer terminal, yang mana ini merupakan telah ada di beberapa area kita, bahkan beberapa perubahan kargo itu pun ke arah kontainer juga. Baik, minta tolong untuk di next slide. Nah, di dalam ancaman pendatang baru ini adanya Badan Usaha Pelabuhan atau BUP di beberapa tempat menjadi pendatang baru yang dapat menjadi ancaman bagi Pelindo. Adapun hal yang perlu dipersiapkan antara lain melakukan kompetitor analisis terhadap new entrants atau BUP baru. Yang kedua adalah menemukan dan meningkatkan value proposition atau nilai yang lebih baik dari pesaing. Kompetitor analisis ini kita menganalisa kompetitor pendatang baru dengan fokusnya mereka ini kemana yang baru. Sehingga kita sebagai Pelindo bisa mengantisipasinya apabila mereka pendatang baru untuk kontainer terminal, kita bisa mengantisipasinya dengan yang lebih tepat juga. Apabila dia BUP-nya khusus untuk curah cair atau curah kering, kita juga bisa menganalisanya lebih baik juga. Dalam value proposition ini, kita harus mencari tahu keunggulan Pelindo dan dapat meningkatkan keunggulan tersebut, sehingga keunggulan yang telah kita miliki itu bisa menjadi nilai tambah bagi stakeholder kita. Baik, kita akan ke slide selanjutnya. Di dalam ancaman produk atau jasa pengganti ini, pergantian arus barang dari menggunakan kapal peti kemas ke kapal ro-ro ataupun kapal kargo lainnya, sehingga dapat menurunkan produktivitas pada sektor peti kemas dari Pelindo. Sehingga perlu adanya inovasi dan kolaborasi dengan stakeholder. Dalam menghadapi ancaman yang akan dihadapi, kita perlu melakukan antara lain inovasi dalam pelayanan dan analisa pasar. Inovasi dalam pelayanan ini kita bisa menggali apa yang diperlukan customer kita. Sehingga apa yang akan kita lakukan atau kita buat berikutnya adalah sesuai dengan kebutuhan dari customer, biar lebih tepat sasaran, lebih tepatnya. Terkait dengan analisa pasar ini, kita harus melihat keadaan pasar di suatu daerah tersebut, apakah cocok dengan inovasi yang akan kita lakukan. Apabila di daerah tersebut tidak, misalkan kita ingin membangun kontainer terminal tetapi pelabuhannya tidak mensupport, nah berarti kan kita bisa merubah, tidak harus kontainer terminal, bisa kita menggunakan kapal yang lain, misalnya kan seperti ro-ro atau kapal kargo lainnya. Baik Mas, kita akan ke tawar-menawar pembeli. Daya tawar customer kepada Pelindo, khususnya kontainer terminal, dinilai masih rendah, dikarenakan saat ini belum ada kontainer terminal pesaing dengan pelayanan yang sama. Selain itu, tarif pelayanan telah disepakati oleh asosiasi dan instansi terkait. Menjaga daya tawar pembeli saat ini, maka upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan pelayanan dan kinerja bongkar muat, melakukan inovasi yang berkelanjutan, dan efisiensi biaya.
untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja bongkar muat kan kita bisa melakukan inovasi-inovasi di pelabuhan, misalkan memberikan sistem yang baik dengan memudahkan customer dalam memonitoring atau memantau barang atau jasa yang Oke. Dalam hal bongkar muat peti kemas dapat menggunakan peralatan yang cukup beragam. Dari ship to shore crane, STS atau biasa kita sebut bahasa lainnya container crane atau CC, adanya harbor mobile crane, terus apabila kita tidak memiliki peralatan di darat, kita bisa menggunakan ship crane. Peralatan yang digunakan ini menjadi kekuatan tersendiri dalam hal pelayanan yang dapat diberikan, terutama dalam kecepatan waktu pelayanan. Dengan banyaknya perusahaan penyedia alat maupun jasa peralatan di atas, maka daya tawar supplier ini masih rendah. Karena peralatan ini akan sangat berpengaruh dengan waktu pelayanan. Apabila menggunakan CC atau HMC, itu CC dengan standar bisa 25 per jam, HMC mungkin bisa 15 sampai 20 per jam, dengan ship crane bisa dengan rata-rata 12 kontainer per jam. Oke, kita akan beralih ke rivalry kompetitor, pesaingnya Pelindo. Pesaing Pelindo saat ini adalah pelabuhan internasional. Dilihat dari letak geografisnya, pesaing terdekat kita ada Port of Singapore dan Port of Malaysia. Yang mana yang berhadapan langsung oleh mereka adalah di Pelabuhan Indonesia 1, maka menghadapi terjadinya rivalitas ini adalah kita Pelindo melakukan merger, Pelindo 1, 2, 3, dan 4, mengintegrasikan sistem layanan dan standarisasi kompetensi SDM. Dengan Pelindo merger ini, harapannya kita bisa menghadapi kompetisi global yang lebih besar lagi, sehingga kita bisa meningkatkan value Indonesia untuk internasional. Mungkin itu paparan Porter 5 Forces dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator, Mas Janter. Oke, terima kasih Mas Said, penjelasannya luar biasa sekali ya. Karena tentu apa yang dianalisa oleh Mas Said dan teman-teman pada speaker yang terakhir ini itu membahas terkait dengan keseharian dari bisnis perusahaan kita sendiri, yaitu Pelindo 3. Nah, di sini sesi berikutnya adalah kita akan ada sesi Q&A, tanya jawab. Kita akan membaca dulu dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Yang pertama dari Mas Guntur Prima, Pelindo 3 Regional Jateng. Oke, ini pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan apabila harga kompetitif PBM swasta atau harga pasar bongkar muat lebih rendah dibandingkan dengan harga jual kita yang ditawarkan kepada pemilik barang? Apakah harus diturunkan lebih rendah dibandingkan PBM swasta atau harga pasar? Atau disamakan demi mendapatkan customer walaupun akan mengorbankan tarif-tarif variabel lain? Atau seperti apa baiknya? Terima kasih. Nah, pertanyaannya luar biasa sekali ya Mas Guntur ya. Ini akan saya deliver ke Mas Said dulu, mungkin bisa kasih masukan Mas, silakan. Oke, terima kasih Mas Janter. Bagus sekali pertanyaan dari Mas Guntur, bagaimana apabila kompetitor memiliki harga yang lebih rendah daripada kita Pelindo. Di satu sisi kita bisa melakukan penawaran atau memberikan bundling pelayanan, sehingga apa yang diberikan kompetitor itu kan hanya sebatas misalkan bongkar muatnya saja. Tetapi kita selaku Pelindo, kita bisa memberikan penawaran lainnya, misalkan dari port to door-nya, dari pelabuhan menuju ke tempatnya mereka, entah ke gudang ataupun ke deponya mereka, sehingga tambahan pelayanan tersebut menjadi nilai tambah bagi kita dan memberikan efek bahwa tarif yang kita berikan itu
bisa lebih baik daripada tarif kompetitor kita. Tapi di sisi lain kita juga harus menganalisa bagaimana kompetitor itu bisa mendapatkan harga yang lebih rendah, sehingga kita mungkin bisa memberikan variabel-variabel lain yang reasonable terhadap customer, sehingga tarif kita yang lebih tinggi itu dikarenakan apa? Apakah dikarenakan kita yang memiliki pelayanan lebih safety, barang yang mereka gunakan bisa lebih aman apabila dihandle oleh Pelindo. Nah, hal-hal itu yang bisa kita jelaskan kepada customer. Mungkin itu jawaban dari saya, atau ada tambahan dari yang lain? Mau nambahin dong? Oke, mungkin ada tambahan dari Mbak Ade atau dari Mas Bambang, bisa langsung dijawab, nggak apa-apa? Oke, mau mencoba nambahin dari jawabannya Mas Said tadi. Terus putus ya? Halo? Oke, pertanyaan Mas Guntur itu langsung ini ya, langsung by practice gitu ya kayaknya ya. Nah, jadi kalau misalnya masalah harga pasar, that's not the only one kayaknya. Jadi kalau pengguna jasa rasanya, pemilik barang ya, rasanya tidak menjadikan harga itu adalah satu-satunya pilihan mereka. Nah, kalau misalnya tadi di Porters for Forces yang dijelaskan sama Mas Said tadi, bahwa Pelindo itu harus mengetahui value proposition kita apa dibandingkan dengan kompetitor kita atau rivalry tadi ya yang sejenis ya. Misalnya dalam case ini adalah PBM. Ketika kita menemukan value proposition, misalnya kita punya fasilitas yang memadai, terus kita sistemnya udah handal sekali, SDM kita sudah handal sekali, terus safety kita dari segi APD dan lain sebagainya sudah sangat memadai seperti itu, mungkin itu bisa dijadikan sebagai nilai plus atau tawaran yang lebih kepada pemilik barang gitu. Kalau misalnya fasilitas dan peralatan kita memadai, otomatis kinerja kita bagus gitu kan, SDM kita memadai, produktivitas kita bagus. Nah, dengan semakin cepatnya pelayanan kita, itu merupakan value proposition kita terhadap pemilik barang gitu. Karena pemilik barang pengen barangnya itu segera terdeliver dengan baik. Baik itu dari pemilik barang maupun owner kapal, pasti pengennya mereka on schedule gitu. Itu yang menurut kami rivalry belum tentu punya. Seperti itu Mas Guntur. Semoga dapat menjawab ya pertanyaannya. Jadi yang bisa saya tambahkan juga sedikit di sini adalah bahwa customer itu sangat variatif ya. Jadi ada customer yang quality based, ada juga yang price based. Ya mungkin sama juga ketika kita mungkin nyari HP ya. Mungkin kalau misalnya pengen kualitasnya bagus, ya mungkin ngeluarin budget agak mahal. Tapi kalau pengen, ada juga yang datang, pokoknya mau murah, mau bagus atau enggak, saya punya budget sekian, kayak gitu. Nah itu juga mungkin yang perlu kita segmentasi di awal terkait dengan customer sebelum kita menentukan bahwa saya harus menurunkan harga atau saya harus bundling dengan jasa yang lain. Itu strategi, itu bisa dinegosiasikan gitu. Jadi itu mungkin juga masuk dalam bargaining power, negosiasi strategi dan lain sebagainya. Itu Mas Guntur, semoga menjawab. Dan pertanyaan kedua dari Mbak Suci Ramadinah, Pemda Kota Baru, bagaimana antisipasi jika perusahaan dengan adanya ancaman pendatang baru dalam persaingan industri dan setelah menggunakan analisis industri 5 forces model Porter, apakah yang membuat industri tersebut menarik? Terima kasih, stay healthy. Oke, mungkin pertanyaannya bisa direspon dulu sama Mbak Ade, silakan Mbak, mungkin masih stay tune nih Mbak. Oke, bagaimana antisipasi? Oke, jadi gini sih, kalau five portal forces ini kan kita bahas tadi, kita menekankan bahwa faktor eksternal ya, mengutamakan menganalisis tentang faktor eksternal. Nah, antisipasinya ketika kita tahu nih kondisi eksternal seperti apa, nah kita analisis internalnya kita, gitu. Misalnya apa sih kelebihannya kita yang berbeda dari orang lain, atau apa sih yang harus kita improvisasi sehingga kita bisa menyaingi orang lain untuk mencegah adanya business disruption. Seperti itu, Mbak Suci.
Nah, misalnya sih dari segi advertising ya, atau promo-promo dan lain sebagainya, contoh kecilnya ya. Nah, itu bisa, atau bundling nih, misalnya beli satu gratis satu dan lain sebagainya, itu bisa membuat lebih menarik. Itu contoh kecilnya aja sih. Misalnya di bisnis yang kecil gitu ya. Apalagi sekarang kondisi COVID itu kayaknya banyak banget orang yang memanfaatkan bisnisnya lebih menarik itu di promo-promo tanggal cantik. Misalnya 88 gitu kan, itu banyak banget tuh promonya flash sale dan lain-lain. Itu bisa salah satu contoh membuat dia lebih menarik gitu. Misalnya dia udah menemukan bahwa, oh ini nih eksternalku kondisinya seperti ini, di internalku seperti ini, jadi aku harus melakukan sesuatu yang lebih menarik, misalnya dari segi promo, advertising, atau endorse gitu. Gitu Bang Jantar. Mungkin ada tambahan dari Maksudnya begitu Mbak Suci Ramadina ya? Kebetulan yang nanya Mbak Suci ini dari Kota Baru. Terima kasih Mbak Ade untuk responnya. Mungkin ada tambahan dari Mas Said atau mungkin kita langsung aja ya ke pertanyaan berikutnya dari Yang mana? Ini Bang Jantar kayaknya ada di dari chat. PT Bima ya. Dari PT Bima. Bagas Prakoso. Dari Mas Rahmat Bagas. Nah, melihat dari kondisi kini yang semakin cepat terjadi perubahan di berbagai aspek industri bisnis, di industri apapun itu, ada karena faktor hyper competition akibat deregulation, globalization, dan faster digitalization, apakah penggunaan tools porter by forces ini harus menjadi lebih sering digunakan? Jika iya, seberapa sering? Lalu berdasarkan kondisi yang sudah disebutkan di atas, poin-poin penting apa saja yang harus diperhatikan pelaku bisnis dalam menggunakan porter by forces agar tools ini masih relevan dan dapat praktikal digunakan dalam menyusun strategi bisnisnya. Melanjutkan pertanyaan di atas ya, apakah porter by forces yang dibuat 40 tahun lalu ini masih relevan atau perlu ada modifikasi, perubahan untuk menyesuaikan kondisi industri dunia kini? Oke, mungkin kepada Mas Said aja langsung, kebetulan di samping saya bisa langsung direspon Mas. Ya, mungkin untuk terkait dengan apakah analisis ini bisa digunakan, tentunya analisis ini bisa digunakan meskipun usianya sudah 40 tahun lebih ya, masih relevan untuk kita gunakan karena analisa porter ini lebih ke faktor eksternal yang mana kita harus mengantisipasi hal-hal di luar daripada internal kita. Contoh di sini kan misalkan seperti bisnis-bisnis yang ada saat ini pun mereka juga harus melihat bagaimana kompetitor mereka itu bisa terus survive atau bertahan, terus bagaimana kompetitor mereka itu bisa menjalankan bisnisnya dengan baik. Nah, di dalam porter ini kan kita menganalisa apa sih yang mereka lakukan, terus apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa membangun bisnis kita dalam menghadapi mereka. Nah, di dalam porter inilah kita bisa menganalisa 5 aspek tadi, lebih tepatnya 4 karena yang satu kan new entrance-nya, pendatang baru selain kita. Tapi di 4 faktor itu bagaimana pemasoknya, bagaimana pembelinya, terus bagaimana hal-hal yang membelinya, bagaimana substitute penggantinya. Jadi apabila kita masuk di porter, kita mungkin bisa melakukan perbedaan dari customer lain. Kita misalkan hanya mengincar di ancaman produk penggantinya. Jadi di dalam analisa itu ada produk pengganti yang menggiurkan. Contoh dari handphone, bagaimana Apple dan Samsung berebut pasar handphone, terus datanglah Xiaomi dengan harga yang lebih murah. Nah, ini kan dia melihat bahwa market itu ada yang tertarik dengan harga yang lebih murah. Datanglah Xiaomi dengan harga yang lebih murah pada awalnya, tapi semakin lambat laun dia menaikkan harganya sehingga mereka bisa setara dengan brand-brand yang lain. Nah, inilah yang bisa dijadikan target. Apa yang ingin kita capai untuk memasuki pasar tersebut. Mungkin itu ada tambahan dari Mas Bambang atau Mbak Ade. Silakan, langsung ditambahkan aja Mas Bambang. Kayaknya Mas Bambang udah pengen ngomong nih dari tadi. Baik, nambahkan sedikit aja mungkin dari pertanyaan itu tadi.
Penggunaan pay-per proses ini tetap harus digunakan sih kalau menurut saya, dan didampingi dengan metode-metode lain seperti misalnya Pestle atau bisnis model kanvas atau dan lain sebagainya. Karena portal ini bermanfaat tadi seperti yang disebutkan untuk menganalisis kondisi eksternal sebagai pertimbangan dalam decision making, misal dalam suatu investasi atau keputusan bisnis dalam suatu perusahaan. Kemudian untuk poin-poin pentingnya itu tergantung dari decision apa yang akan perusahaan laksanakan atau investasi apa yang akan dilaksanakan. Nggak semua komponen mungkin relevan terhadap hal tersebut. Namun perusahaan dapat memilah atau menganalisis faktor mana yang dapat menjadi concern dalam pengambilan keputusan bisnis. Tentunya juga beserta dengan metode-metode lainnya yang telah saya contohkan tadi. Mungkin itu. Ini bisa buat Bambang. Oke, terima kasih Mas Bambang, tambahannya luar biasa sekali ya. Semoga menjawab ya dari Mas dari PT Bima ya. Oke, ini karena juga kita terbatas waktu ya Bapak Ibu, jadi ini saya akan memilih salah satu pertanyaan terakhir. Dan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang memang nggak bisa kita jawab sekarang, itu akan kita jawab juga nanti oleh panitia, akan kita langsung deliver kepada Bapak Ibu yang bertanya. Jadi pertanyaan dari Mas Wendy, Pelindo 3 Regional Kalimantan. Saya mau bertanya untuk paparan tentang perusahaan Apple saat berada di titik mana Apple bisa menggebrak pasar gadget dunia, dan apa yang Apple punya sehingga banyak orang berpindah untuk menggunakan produk Apple saat ini. Apakah Pelindo bisa menerapkannya juga? Nah, ini tim iOS bisa menjawab. Silakan Mas Said mungkin ya, atau nanti jadikan sama Mas Bambang. Bukan tim Android nih kayaknya. Silakan Mas. Ya, Apple menggebrak dunia itu kan ketika dia fokusnya adalah memudahkan customernya untuk menggunakan gadget tersebut. Nah, di dalam produk Apple pertama seperti kita ketahui, dia tidak ada halaman-halaman lainnya seperti Android atau Nokia pada zaman itu, sehingga dia lebih simpel dengan hanya menampilkan icon-icon aplikasi yang dia miliki, sehingga itulah inovasi pertama mereka, dan diluncurkanlah itu membuat pasar juga berubah. Kok Apple ini bisa semenarik itu bagi kompetitor-kompetitornya, sehingga kompetitor mereka pun juga mencoba hal yang sama. Tanpa disadari, Apple itu menjadi trendsetter atau menjadi tolak ukur gadget hingga beberapa tahun belakang. Karena kan seperti kita ketahui, pertama kalinya Apple menggunakan adanya notch di bagian atas, di mana gadget-gadget lain belum memiliki. Setelah itu gadget lain juga mengikuti. Padahal itu juga hal yang dianggap nilai kurang dari mereka, tapi gadget lain juga mengikuti. Nah, ini mungkin Apple berani untuk membuat inovasi-inovasi baru yang kompetitornya belum pernah membuat. Mungkin itu yang menjadi nilai lebih dari Apple. Dan apabila kita terapkan di dalam Pelindo 3, kita juga harus bisa memberikan pelayanan atau inovasi yang melebihi ekspektasi dari customer kita. Jadi selain kita menggali kebutuhan dari customer, kita juga akan memberikan aksi terhadap kebutuhan mereka. Tetapi dengan kita memberikan pelayanan yang lebih dari ekspektasi mereka, itu diharapkan bisa meningkatkan value Pelindo. Mungkin ada tambahan dari yang lain dari atau Mas Bambang, silakan Mas, yang bahas Apple tadi Mas, silakan. Ya baik, nambahkan sedikit aja ya. Kalau dari Apple tadi, kenapa dia bisa menggebrak industri smartphone? Mungkin karena dia ini segmentasi pasarnya juga jelas ya. Jadi ketika itu dia melirik segmentasi pasar menengah ke atas, sehingga yang dimana kita tahu kalau segmentasi atas itu juga iklim loyalitasnya juga tinggi ya, sehingga kemudian juga dia
menciptakan keterkaitan antara satu produk dengan produk lainnya, atau istilahnya itu ketergantungan, sehingga kalau dia tidak memiliki salah satu produk yang lain, dia mungkin akan lebih susah dengan ininya, karena dia jadi menciptakan suatu iklim atau suasana produk yang yang saling terhubung antara produk satu dan produk lainnya dari Apple. Mungkin itu ya. Mungkin silakan dari Ade. Ya, buat pertanyaannya Mas Wendy nih ya, buat Apple Boy di Indonesia. Jadi sebenarnya menurut saya sebagai pengguna Apple juga, yang membuat Apple ini berbeda adalah dari segi keamanannya. Itu pertama. Jadi virus tuh nggak bisa masuk gitu, mau nyolokin flash disk dari mana aja itu nggak masuk gitu. Itu yang pertama sih menurut saya, itu adalah nilai yang tidak dimiliki oleh kompetitornya. Mau kompetitor manapun ya, itu nggak ada. Dari semua gadgetnya, dari laptop dan lain-lain. Setahu saya itu masih yang sangat-sangat unggul. Meskipun harganya Apple tuh udah nggak wajar gitu, tapi masih banyak banget orang yang mau untuk membeli. Terus juga dia itu udah membuat penggunanya itu engage gitu sama brand tersebut. Nah, kalau misalnya pertanyaannya Mas Wendy kan, apakah Pelindo bisa menerapkannya juga? Itu bisa dong, dari segi safety juga. Contohnya, misalnya ada beberapa Vertigen nih, yang di daerah kerjanya, khususnya yang di Pelindo ya, dia itu ada dermaga lain, dermaga umum lain di sekitar dermaga Pelindo. Nah, itu bisa dong pembedanya terkait dengan keamanan. Nah, misalnya dari dermaga lain di sekitar Pelindo yang bukan punya Pelindo, itu kan pengguna jasa merasa tidak aman karena tidak ada port security, terus tidak ada pembatas, tidak ada pagar, itu simpelnya sih. Terus dari segi buruhnya tidak pakai APD dan lain-lain, gitu kan. Jadi pengguna jasa merasa tidak aman untuk melakukan pembongkar muatan di situ gitu. Berbeda dengan kalau misalnya dia sandar di dermaga Pelindo, itu aman, ada batas wilayah kerjanya, ada port security yang selalu standby gitu kan. Terus buruh-buruh yang masuk juga sangat tertib untuk memakai APD. Seperti itu contoh konkretnya. Begitu Mas Jantar. Gitu Mas Wendy ya. Tanggapannya Mas Bambang, Mas Aid juga. Oke, ini saya buka satu pertanyaan lagi ya. Ini dari Mas Emil Arifan. Jadi pertanyaannya seperti ini. Sebagaimana disampaikan Pak Moderator, ada quality based price dan ada quality based dan price based. Namun dengan perkembangan teknologi belakangan, ada yang namanya best price, yang dia murah dan kualitas bagus. Contoh HP Xiaomi dengan spek tinggi, harga murah dengan model bisnis yang berbeda. Jadi pertanyaannya, kira-kira bisakah Pelindo seperti itu dan bagaimana caranya? Pak, ini kesalahan nih saya kayaknya gara-gara bahas tadi quality base quality base dan price base. Jadi pertanyaannya kayaknya ke Pak Moderator nih. Oke, jadi saya mencoba menjawab. Terima kasih Mas Emil untuk pertanyaannya. Jadi jadi memang itu mindset ya Mas Emil, mindset, dan itu point of view juga, dan sangat relatif terkait dengan quality base dan price base. Jadi dua poin ini sangat relatif. Ada kalau misalnya quality base, saya bisa bilang bagus, Mas Said bisa bilang biasa aja atau jelek. Price base juga saya bisa bilang murah, Mas Said bisa bilang ini mahal atau biasa aja. Nah, di sini kalau misalnya kita melihat seperti halnya kita kalau misalnya nyari HP Xiaomi atau ada namanya best price ini menurut saya juga sebuah sangat relatif, yang mana ketika ada best price untuk sebuah produk, itu orang yang mungkin price base garis keras bisa aja bilang ini tetap mahal, atau quality base garis keras bisa aja bilang ini kualitasnya masih belum sepadan dengan harga yang saya bayarkan. Jadi seperti halnya customer itu selalu suka dengan adanya banyak sekali variasi. Jadi kita sebagai customer mungkin sangat suka ya ketika ditawarkan banyak sekali produk-produk yang bisa kita pilih dengan budget yang kita punya, walaupun produk itu mungkin bisa ada yang unggul dalam segi sistemnya, ada yang bisa unggul dalam dalam bentuk fisiknya atau modelnya. Seperti halnya kalau misalnya kita compare ya terkait dengan Apple itu pertama mungkin dia memang menjual sebuah gadget, tapi seperti seiring berjalannya waktu itu kemudian terdisrupt, beralih
bergeser kepada this is not a phone, this is lifestyle. Jadi orang akan selalu mengupdate, bukan cuma iOS-nya yang terupdate, tapi juga ketika ada sebuah produk yang baru keluar, orang buru-buru untuk memilikinya terlebih secara cepat-cepatan. Sampai kita lihat kalau di Amerika ketika launching produk Apple tuh orang rela ngantri siapa yang beli pertama gitu. Nah, kalau pertanyaannya kira-kira bisakah pilih seperti itu? Dan bagaimana caranya? Kalau kira-kira bisa pilih seperti itu, saya sangat optimis. Di era sekarang, apa sih yang nggak bisa? Pilihnya pasti bisa. Apalagi dengan tantangan di kemudian hari, dengan SDM-SDM kita yang sudah kita persiapkan dari sedini mungkin untuk menjadi SDM yang unggul di segala bidang dan berkompetensi, dan juga bisa berkompetisi baik secara level nasional maupun internasional. Kita juga sudah banyak sekali meraih penghargaan. Dan saya yakin dan saya sangat optimis Pelindo bisa mencapai untuk model-model bisnis yang baru dan juga transformasi berikutnya. Kalau bagaimana caranya, kayaknya sekarang kita masih belum tahu Mas bagaimana caranya, karena kalau cara itu saya rasa itu terlalu teknikal untuk kita bahas. Tapi ketika ada sebuah proyek inovasi, tapi dengan sekarang misalnya ada timnya Mas Emil, tim dari transformasi yang terus bekerja untuk membuat sebuah continuous improvement di Pelindo 3, saya optimis Pelindo 3 juga nanti, di sini jauhnya Pelindo ya, bukan Pelindo 3, Pelindo aja ya. Pelindo akan menjadi perusahaan yang semakin besar dan semakin maju. Jaya buat Pelindo 3. Jaya buat Pelindo ya Mas. Terima kasih. Semoga menjawab ya Mas Emil Arifan. Oke. Saya rasa sesi tanya jawabnya cukup. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kami jawab belum sempat kami jawab sekarang akan kami deliver nanti jawabannya, dan bisa teman-teman respon di emailnya masing-masing. Oke, menutup acara Q&A pada saat ini dan juga sesi sharing session yang akan kemudian. Tapi Bapak Ibu jangan kemana-mana dulu karena akan dilanjutkan oleh MC kita ke acara berikutnya, yaitu acara kuis. Jadi Mas Said, di sesi ini sebenarnya orang-orang itu yang ikut ini tuh ada 3 jenis orang Mas Said. Yang pertama, dia lagi nggak sibuk Mas. Yang kedua, dia pengen tahu apa itu porter. Yang ketiga, pemburu kuis. Dia memang door prize hunter. Jadi ini adalah saatnya bagi para door prize hunter untuk beradu keberuntungan mendapatkan hadiah yang sudah disebutkan MC di awal acara tadi. Oke? Dan menutup acara ini, saya mau kasih satu pantun lagi, walaupun pantun ini pantun gratisan ya, jadi Bapak Ibu bisa catatnya Mas Said. Main ke sawah minumnya es. Cakep. Seger banget pakai kelapa. Cakep. Yo kalian semua guys, stay healthy and bahagia selalu ya. Oke. Salam sehat semuanya. Salam sehat semuanya, sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih. Wah, sungguh tidak terasa sekali ya teman-teman, kita sudah memasuki akhir acara hari ini. Nanti akan ada link atau barcode yang harus rekan-rekan isi guna mendapatkan e-certificate. Sebelum saya tutup acara hari ini, saya mengucapkan terima kasih sekali kepada seluruh narasumber dan peserta yang sudah antusias selama sesi webinar Portizen Porters 5 Courses hari ini. Saya punya pantun lagi. Buah apel, buah strawberry, dibikin es buah, dibikin es buah. Oh, enak sekali. Cukup sekian webinar kali ini. Semoga bertemu lagi kemudian hari. Jangan lupa jaga kesehatan dan bahagia setiap hari. Saya Sabrina Azza selaku Master of Ceremony mewakili seluruh panitia hari ini. Mohon maaf apabila banyak sekali salah kata dan pengucapan ataupun kesalahan teknis. Saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.